Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulasmi Rashid, calon guru penggerak angkatan pertama dari Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan. Saya bertugas di UPT SMP Negeri 3 Lamuru. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan demonstrasi kontekstual terkait pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Sebagai seorang guru, kita tentu tak lepas dari pengambilan keputusan yang selalu diperhadapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, berbagai pengalaman, berbagai pengetahuan yang telah saya dapatkan, yang telah saya peroleh dari program guru penggerak ini, saya mulai mentransformasikan kepada rekan-rekan sejawat di sekolah, pimpinan sekolah, serta siswa-siswa saya yang ada di sekolah. Adapun model dalam bentuk transformasi yang kami lakukan adalah melakukan kolaborasi, melakukan diskusi-diskusi melalui komunitas praktisi yang terbentuk di sekolah kami. Oleh karena itu, melalui komunitas ini kami seringkali melakukan diskusi-diskusi lepas ataupun berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat untuk saling bertukar pikiran, bertukar gagasan sesuai dengan pengalaman-pengalaman atau pengetahuan-pengetahuan baru yang kami miliki. Pada kesempatan ini, saya akan menguraikan tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, bahwa sebagai seorang guru tentu tak pernah lepas dari pengambilan keputusan. Namun pengambilan keputusan ini tidak serta-merta dilakukan begitu saja. Akan tetapi, pengambilan keputusan harus sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku, sehingga keputusan yang diambil dapat tepat sasaran dan dapat diterima oleh semua pihak. Perlu kita ketahui bersama bahwa sebuah persoalan, sebuah kasus selalu dipertemukan oleh dua buah pilihan. Setiap persoalan atau setiap kasus yang kita hadapi perlu kita cermati, perlu kita identifikasi apakah dia masuk dalam kategori dilema etika ataukah dia termasuk kategori rujukan moral. Dilema etika adalah ketika sebuah kasus yang dipertemukan adalah pihak benar dan benar. Sementara rujukan moral ketika sebuah kasus yang dihadapi itu yang terkait di dalamnya antara nilai benar dengan nilai yang salah. Oleh karena itu, hal pertama yang harus kita ketahui adalah mengidentifikasi sebuah persoalan apakah masuk dalam dilema etika ataukah masuk dalam rujukan moral. Sehingga dalam menentukan sebuah keputusan, hal-hal yang perlu kita perhatikan adalah yang pertama adalah paradigma pengambilan keputusan. Setelah itu, prinsip-prinsip pengambilan keputusan, dan yang terpenting adalah langkah-langkah dalam pengambilan keputusan yang termuat dalam modul ini. Ada 9 langkah yang seharusnya kita turuti dan kita pedomani. 9 langkah ini termasuk di dalamnya pengujian dalam pengambilan keputusan. Sehingga dengan demikian, keputusan yang kita ambil, keputusan yang kita tetapkan itu dapat diterima oleh semua pihak. Tidak ada yang merasa dirugikan, tidak ada merasa tersolimi, tetapi mereka menerima karena merasa adil dalam keputusan. Adapun keputusan ini diambil, yaitu pada saat ada sebuah masalah, maka keputusan ini seharusnya dilakukan secepatnya. Sebagaimana falsafah orang Bugis, lebih cepat lebih baik. Maka setidaknya kapan persoalan itu kita hadapi, maka setidaknya keputusan secepatnya harus kita berikan. Namun demikian, bukan serta-merta keputusan yang diambil tidak mengikuti kaidah-kaidah atau aturan-aturan yang ada yang dapat mengakibatkan pengambilan keputusan yang kurang tepat. Akan tetapi seperti yang saya katakan tadi, kita harus mengikuti kaidah-kaidah yang ada dalam pengambilan keputusan. Dan yang terpenting dalam pengambilan keputusan ini adalah kita tidak serta-merta mengambil keputusan secara sepihak, tetapi setidaknya ada orang lain yang turut mendampingi kita dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam pembelajaran, setidaknya ada beberapa komponen yang harus kita libatkan dalam pengambilan keputusan. Yang pertama adalah kepala sekolah sebagai penanggung jawab dalam sebuah institusi. Kemudian yang kedua, rekan-rekan guru sebagai rekan sejawat yang dapat dimintai pertimbangan ataupun pengalaman-pengalaman yang telah mereka alami. Kemudian yang ketiga adalah siswa, dan yang keempat adalah orang tua siswa ataupun komite sekolah. Jika semua komponen-komponen ini dapat kita padukan,
dapat kita selaraskan dalam pengambilan keputusan, saya yakin dan percaya keputusan yang diambil dapat diterima oleh semua pihak. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai dalam kehidupan kita, supaya kita dapat membuat keputusan yang tepat, yang dapat diterima oleh semua orang dan tidak melukai orang lain. Saya rasa itu yang penting saya sampaikan pada kesempatan ini, demonstrasi kontekstual pembelajaran modul program guru penggerak dengan tema pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.